Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apa kabar nih Pak Jaya? Alhamdulillah baik-baik Bu. Alhamdulillah. Tidak kita nih kabar? Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah semangat luar biasa. Sebelum kita lanjut wawancaranya Pak Jayadi, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Pak Jayadi persiapkan, mulai dari pendampingan untuk membuat RPP kemarin sampai hari ini, karena sistematika kegiatan ini memang seperti itu, dari pendampingan, kemudian ada observasi seperti yang kita lakukan. Setelah itu mungkin saya akan mengamati Pak Jayadi nanti di dalam ruangan kelas, bagaimana Pak Jayadi mengajarkan dan mengaplikasikan implementasi dari RPP yang pendampingan itu. Dan insya Allah besok atau hari selanjutnya, insya Allah mungkin saya masih membutuhkan Pak Jayadi pada saat proses pendampingan nanti untuk pasca observasi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jayadi. Adapun pertanyaan pertama saya di sini yaitu dalam proses pembelajaran ini, apa tujuan pembelajaran yang Pak Jayadi ini capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dari materi yang saya ajarkan yaitu adalah kemampuan siswa atau peserta didik itu dalam berpikir, membangkitkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, penerapan kehidupan sehari-hari, mereka bisa kembangkan dan menciptakan pertanyaan mengapa, kenapa, dan di mana. Dari situlah kemampuan mereka berpikir itu berkembang, yang disebut sebagai berpikir kritis. Oh, seperti itu. Jadi intinya saya bisa mengatakan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Jaya di dalam proses pembelajaran sesuai yang RPP kemarin itu adalah ingin mengembangkan proses berpikir kritis peserta didik, seperti itu. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti sudah jelas ya tujuan pembelajarannya. Ingin mengembangkan proses berpikir kritis peserta didik. Bagaimana dia nanti menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Apa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu ya. Alhamdulillah, kalau seperti artinya sama pemahaman kita. Lanjut Pak Jayadi, dari itu pertanyaan selanjutnya itu, apa area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran itu? Misalnya kan kita sudah saya sudah didampingi dalam pembuatan RPP sampai pengembangan LKPD, dari pendahuluan, inti sampai penutup. Yang pernah yang pernah dilakukan oleh Ibu mendampingi saya untuk pembuatan RPP dan LKPD tersebut. Dari pembuatan RPP dan sampai pembuatan LKPD, di situ nanti dalam materi yang saya ajarkan, di situ ada nanti saya tingkatkan permasalahan kemampuan berpikir kritis mereka, bagaimana kemampuan dari soal tersebut, bagaimana kemampuan berpikir mereka itu
bangkit atau muncul atau memberikan stimulus lah Iya, iya, supaya iya. berpikir kritis. Mereka Mereka bisa itu dia berpikir bisa secara berpikir kritis. ya, secara kritis dari soal dari LKPD yang telah disusun berdasarkan RPP yang sudah dibuat dalam langkahnya. Nah, yang pernah Ibu lakukan kepada saya. Oh, jadi nanti ini pada saat proses pembelajaran dari LKPD itu ada proses atau mungkin ada sebuah soal atau stimulus yang bisa peserta didik dilihat kemampuannya bagaimana mereka bisa menyelesaikan problem yang diberikan itu melalui LKPD itu. Iya. Dan dari situ mungkin Pak Jayadi bisa mengukur, oh ini anak mungkin sudah bisa berpikir kritis, oh ini anak yang belum mana, tidak seperti itu. Seperti itu. Masya Allah. Selain itu ada lagi yang kira-kira mau dikembangkan selain berpikir kritisnya itu, khusus untuk pembelajaran itu? Mungkin emosionalnya juga. Mungkin emosionalnya. Kemampuan emosional dalam artinya bekerja kelompok. Oh, ada kolaborasinya ya. Kolaborasinya secara kooperatif maupun kooperatif dan kolaboratif yang mereka lakukan nanti dalam pembelajaran. Oke, Masya Allah. Berarti ada dua yang dikembangkan dari LKPD itu akan lahir sebuah kegiatan yang akan membangkitkan bagaimana peserta didik untuk mampu berpikir kritis. Di situ juga ada kegiatan sosial emosional bagaimana mereka kooperatif dan kolaboratif dalam menyelesaikan LKPD-nya ya seperti itu. Untuk mengajarkan berdiskusi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Pak Jayadi. Iya. Kira-kira strategi apa yang akan dipersiapkan sehingga apa yang mau dikembangkan itu bisa terwujud atau tercapai seperti itu Pak Jayadi? Mungkin sesuai saran Ibu tentang strategi, saya akan menggunakan strategi pembelajaran itu adalah model pembelajaran based learning. Dari pendahuluan kita memberikan sebuah permasalahan, mereka dari permasalahan tersebut mereka nanti membuat sebuah hipotesis untuk untuk membangkitkan atau memberikan stimulus kepada mereka tentang berpikir bahwa kenapa betul-betul permasalahan tersebut terjadi. Dari hipotesis mereka, dari hipotesis yang akan mereka lakukan, mereka akan melakukan kajian literatur, mengambil dari internet untuk membuat hipotesis tersebut. Nah, setelah mereka membuat hipotesis, maka akan sesuai dengan LKPD yang telah disusun atau telah dirancang. Nah, di situ mereka nanti menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan tentang permasalahan yang akan diselesaikan dan telah dibuat hipotesisnya tadi. Begitu dalam strateginya. Intinya sesuai dengan problem based learning ada namanya hipotesis dan permasalahan tersebut akan ada solusi yang didapatkan. Jadi intinya strategi ini Pak Jayadi menggunakan strategi pembelajaran based learning yang mana ada problem, ada hipotesis, dan hipotesis itu pasti ada solusi untuk menyelesaikan problem yang ada seperti itu. Untuk memahami materi yang diajarkan, yang berlangsung pada hari itu. Oke, selain strategi itu ada strategi yang lain kira-kira? Misalnya mungkin itu saja yang saya gunakan untuk karena itu yang cocok yang saya terapkan di pembelajaran untuk materi yang akan saya laksanakan. Oke. Alhamdulillah sesi wawancara telah selesai Pak Jayadi. Sekali lagi saya sangat mengharapkan
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum itu coba kalian cek di bawah meja atau di bawah kursi kalian, siapa tahu ada sampah, mohon dipungut dulu lalu dibuang ke tempat sampah. Nah, oke. Sebelum itu saya ingin mengabsensi kalian. Jikalau saya sebutkan namanya, mohon angkat tangan dan berkata hadir. Dila Nurfadila. Langkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Rupiah kalian, di situ ada soal pretest yang saya akan bagikan kepada kalian. Pretest, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian berdiri semua, lalu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai simbol kita sebagai salah satu pribumi yang mencintai NKRI. Oke, kita mulai ya. Kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi ikatan kimia pada submateri ikatan ion. Adapun materi prasyarat pada hari ini, yang pertama, peserta didik sudah mempelajari dan paham model atom bor. Kalian sudah belajar ya tentang model atom bor. Peserta didik sudah mempelajari dan paham konfigurasi elektron. Jadi kalian sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron yang seperti 28 18 32 ya. Nah itu. Atau 1S2, 2S2 itu juga adalah konfigurasi elektron. Peserta didik telah mempelajari dan paham sifat kependidikan unsur. Pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah mempelajari tentang sifat-sifat kependidikan unsur. Peserta didik telah mempelajari teori duplet, oktet dan perkecualiannya. Oktet kan artinya 8 dan duplet itu artinya 2. Jadi itulah pada umumnya unsur itu ingin stabil untuk mencukupi 8, duplet dan oktet. Adapun teknik pembelajaran yang akan kita mulai pada hari ini adalah tentang yang pertama, pendekatan saintifik. Jadi kalian akan diberikan atau diberikan stimulus untuk membangkitkan kemampuan saintifik kalian dengan pendekatan saintifik. Model problem based learning. Jadi model ini adalah model yang dimana akan diberikan sebuah permasalahan. Dari permasalahan tersebut kalian akan pecahkan untuk memahami konsep dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun strategi kolaboratif dan kooperatif. Jadi setiap orang memberikan sumbangsinya kepada kelompoknya masing-masing agar pembelajaran bisa sukses ya. Jadi setiap orang saling bahu-membahu untuk membantu temannya yang tidak paham ataukah ada kesulitan ya dalam aktivitas pembelajaran ini. Metode diskusi, presentasi dan tanya jawab. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah berdiskusi peserta didik dapat menganalisis kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya, melepas atau menerima elektron. Kedua, setelah berdiskusi peserta didik dapat menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. Setelah berdiskusi peserta didik dapat menganalisis sifat fisis ikatan ion. Keempat, setelah berdiskusi peserta didik dapat menggambarkan bentuk Lewis ikatan ion. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Persepsi dalam benak Anda atau benak kalian, apa itu ikatan sebenarnya? Coba ada yang bisa? Oke, silakan.
Ikatan adalah ikatan yang terbentuk karena Coba berdiri. Berdiri. Oke, apa itu ikatan? ikatan adalah ikatan yang terbentuk karena Oh, ikatan karena terbentuk karena cinta. Ada yang lain? ada Pak. Oke, silakan. Ikatan merupakan hubungan antara makhluk hidup. Hubungan antara makhluk hidup itulah yang disebut ikatan. Dari kata ikat, artinya kalau ikat itu ada yang putus lalu disambungkan ya, itu artinya ikat. Sedangkan kalau ikatan itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikatan itu artinya adalah susunan atau hubungan kata, itu artinya ikatan. Di mana ikatan itu bisa dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk emosional seperti tadi KBBI. Lalu apa itu ikatan kimia? Ada yang bisa? Oke, silakan. Ikatan merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih yang membuat senyawa atau molekul kimia. Nah, itu ya. Nah, itu menurut temannya. Ikatan kimia itu adalah ikatan yang merupakan gaya yang mengikat dua atau lebih untuk kimia. Ada 4, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan ikatan hidrogen. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan ion, baik penjelasan ikatan ion maupun sifat fisis ikatan ion itu sendiri. Untuk hipotesis tersebut, coba kalian tulis di dalam LKPD yang telah Bapak siapkan dan saya akan bagikan, di mana hipotesis yang kalian isi itu ada pada mengorganisasikan peserta didik. Di sini ya, jadi coba kalian isi. PD, pertama, tunjuk perwakilan kelompok untuk mengambil satu kertas yang berisi senyawa pilihan yang akan menjadi pengamatan kalian. Kedua, setelah itu pada setiap peserta didik menentukan topik yang akan diselesaikan dengan bermusyawarah bersama anggota kelompoknya. Jadi nanti di situ ada 4 topik. Coba kalian bermusyawarah siapa yang mau menulis topik pertama, mencari jawaban topik pertama, mencari jawaban topik kedua, topik ketiga, dan topik keempat. Coba kalian jawab topik pilihan tersebut di kertas selembar. Nanti kalian lem ya kalau sudah selesai. Setelah itu jawablah pertanyaan secara kooperatif dan pada sintaks penulis. Waalaikumsalam semua ya. Oke. Coba perwakilan kelompok 1 ambil kertas dan jadikan topik permasalahannya di mana. Siapa yang mau bilang? Silakan. Ya, oke. Apa di situ? Oke, berarti CACL yang akan menjadi topik permasalahan ya. Jadi kalian cari tulis dulu topiknya apa, nama senyawa tersebut apa. Dan nanti di topik keempat juga kalian cari itu ini seperti ini ya. Nama senyawanya apa, gambar lukisnya bagaimana, wujud senyawanya bagaimana, ini kelarutannya dalam air, kesempatannya dalam kehidupan. Oke. Oke, silakan. Laporan. Sampai mau pilih. Ya. Nah, coba kalian pilih. Laporan. Silakan Robi, dicabut. Dicabut Robi. Karena Robi ini membawa keberuntungan. Oke, nah, silakan dicabut. Coba kalian
simpan berdasarkan rumus molekul senyawa yang telah Anda pilih. Kalian cari. Siapa yang pilih topik keempat? Siapa yang mau kerjakan? Saya lihat topik keempat. Nah, topik keempat di situ. Coba cari sifat fisiknya kan Bapak. Ada di sini ya. Tadi ya, kan itu beda. Coba kalian cari. Molekul senyawa yang terpilih SO4. Siapa yang mau mengerjakan topik keempat? Siapa? Firman, topik keempat ya. Oke, Firman, topik keempat. Silakan kalian nanti cari. Tulislah sifat fisik dari senyawa terpilih kalian dalam kolom di bawah ini. Apa pilihan tadi? NH4Cl. Nah, ini NH4Cl Firman dari Firman. Coba kau cari. Untuk ini caranya. Ini topik keempat. Cari sifat fisiknya NH4. Nama senyawa. Dari hasil hipotesis, literatur dan hasil yang telah ditampilkan oleh kelompok di atas tentang molekul senyawa yang memiliki kation adalah pada umumnya senyawanya berwujud padatan atau kristal sehingga berbentuk padatan kaki rapuh, lelehan dan didihnya tinggi. Ini dibuktikan suhu yang didapat di atas 100 derajat Celcius. Bersifat elektrolit, ini ditandai dengan adanya ion positif dan negatif saat berbentuk larutan sehingga dapat mengantarkan listrik. Mudah larut dalam air seperti saat garam NaCl ini dimanfaatkan dalam memasak, dan air bersifat polar sehingga senyawa ion sukar larut. Ya. Itu ya. Setuju. Nah, itu ya. Nah, oke, sebelum itu ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Jadi pertanyaan saya, apa perbedaan dari titik lele dan titik didih? Oh ya, nah, ada pertanyaan teman-teman, apa itu titik lele dan titik didih? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Nah, kalau Polima ya. Oke, yang perbedaan dari titik lele itu sendiri, titik lele itu padatan yang dipanaskan, dan titik didih itu larutan atau cairan yang dipanaskan. Oh iya, itu menurut teman saya. Coba kalian buka WA grupnya, lalu kalian isi postes yang saya kasih. Nah, semua coba kalian buka grup WA-nya. Oke, kalau sudah selesai, setelah kalian belajar tentang materi ikatan kimia, pada submateri ikatan ion, apa tanggapan kalian selama melaksanakan aktivitas belajar ini? Nah, coba ada yang bisa memberikan, dan juga sudah membuatkan kalian stiker sebagai apresiasi saya kepada kalian. Nah, oke, coba. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Refleksi, jika aku kelak menjadi orang sukses, maka aku akan menjadi seperti unsur ion positif, memberikan elektron berlebihku kepada unsur ion negatif yang membutuhkan. Karena aku paham ikatan ion bentuknya rapuh, tapi ikatannya sangatlah kuat. Walaupun kami tidak saling kenal, tapi akan selalu membekas sampai akhir hayat dan kelak menjadi amal jahiliyah untukku di akhirat kelak. Oke, itulah refleksi kali ini. Bahwa sebenarnya pembelajaran kali ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Pak Jayadi? Alhamdulillah untuk hari ini. Syukur alhamdulillah Pak Jayadi ya, karena kita sudah berada di titik pasca observasi kelas tanggal 11 kemarin. Saya mengamati proses pembelajaran di dalam kelas. Jujur syukur alhamdulillah saya panjatkan atas kelancaran dan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalamnya. Saya menganggap bahwa apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya hampir sempurna, tapi seperti yang kita pahami bahwa in this world nothing perfect, bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nah, untuk mengikuti sistem selanjutnya, bahwa setelah saya harus mengamati Pak Jayadi di dalam kelas, ada yang namanya percakapan pasca observasi kelas yang insya Allah kita lakukan saat ini. Sebelumnya terima kasih untuk kesekian kalinya atas kesiapan Bapak untuk saya wawancarai. Oke, kita langsung saja. Seperti ini Pak, melihat dari proses pembelajaran yang saya lihat di dalam kelas, alhamdulillah Bapak sudah melakukan proses mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Alhamdulillah di awal sudah ada tes, artinya sudah ada asesmen, kemudian di pertengahan ada kolaborasi dengan peserta didik, ada pembentukan kelompok, ada interaksi, begitupun di akhir. Nah, dari secara keseluruhan itu ada hal yang ingin saya bahasakan dan ingin ketahui dari Bapak. Seperti apa perasaan Bapak setelah mengikuti kegiatan proses pembelajaran dengan mengikuti langkah-langkah sistematis proses pembelajaran yang diharapkan oleh kita semua, terutama di Kalau menurut saya atas bimbingan Ibu dalam penyusunan RPP ya. dalam aktivitas pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 11 kemarin, itu alhamdulillah sangat memuaskan dan hasilnya pun memuaskan. Tetapi tidak serta-merta dari kepuasan itu langsung menghasilkan hasil yang maksimal. Mungkin hasil refleksi yang saya dapatkan memang ada perkembangan pengetahuan anak-anak, berpikir mereka pun ada perubahan dan dan aktivitas mereka bersama temannya pun ada atau berkembang. Tetapi ada hal yang mungkin menjadi kekurangan saya, itu belum mampu menguasai kelas sepenuhnya. Artinya ya seperti itu ya. Oke. Hasil refleksi yang saya dapatkan. Terus menurut Bapak, apakah tujuan pembelajaran yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik itu bisa tercapai pada saat itu? Ya, artinya tercapai ya. Walaupun tidak semaksimal. Itu tidak semaksimal ya. Oke. Makasih ya untuk sementara untuk kegiatannya. Alhamdulillah, karena Pak Jayadi sendiri mengatakan bahwa tujuan pembelajaran sudah bisa dicapai. Pak Jayadi juga sudah merasa puas, merasa senang karena ternyata ada interaksi yang baik, kolaborasi dan kooperatif dari peserta didik di dalam menyelesaikan LKPD yang diberikan. Oke, seperti itu. Lanjut, seperti apa? Apakah strategi pengembangan atau area pengembangan yang sempat kita percakapkan di PRA itu bisa terlaksana juga dengan baik atau tidak? Menurut Bapak sendiri. Kalau dilihat, alhamdulillah, artinya tinggal sudah maksimal untuk mengarahkan peserta didik dalam mengerjakan mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD dengan arahan di para arahannya itu kemarin upayakan
siswa itu setiap kelompok diberikan permasalahan yang berbeda-beda. Dan akhirnya ada diferensiasi iya, ya, iya. ada Artinya diferensiasi. permasalahan yang berbeda-beda sehingga mereka nanti mengerjakan permasalahan tersebut dan di hasilnya nanti di akhir pembelajaran mereka bisa menyimpulkan dari permasalahan mereka yang berbeda-beda tersebut. Oh, iya. Dan alhamdulillah hasilnya itu memuaskan, tetapi ada hal yang belum memuaskan bagi saya itu adalah penguasaan kelas yang belum saya bisa kuasai. Penguasaan kelas ya. Jadi mungkin dari penguasaan tersebut ada peserta didik yang artinya masih merasa Tidak tersentuh atau tidak ada. semangat untuk mengikuti pembelajaran. Tetapi kalau dilihat dari pembelajaran yang pernah saya lakukan dengan pembelajaran yang sebelumnya dengan pembelajaran yang kemarin yang saya laksanakan, terjadi peningkatan lah. Artinya siswa betul-betul semangat dalam mengikuti pembelajaran, walaupun itu sebagian besar, walaupun sebagian kecil itu mungkin mereka belum bisa mengikuti karena penguasaan kelas yang belum optimal yang saya lakukan pada hari itu. Alhamdulillah. Ternyata dari proses itu Pak Jayadi sendiri menyadari bahwa ternyata kemampuan untuk menguasai kelas masih perlu dikembangkan ya. Bukan kurang, tapi masih perlu dikembangkan. Karena kenapa? Hal-hal sebelumnya itu kita mengetahui bahwa tatkala seseorang masih mau belajar, misalnya ada proses pengembangan untuk selanjutnya. Alhamdulillah Pak Jayadi, karena ternyata mohon maaf sebelumnya karena kurang lebih dari mengobservasi, memang itu juga yang sempat saya lihat bahwa ternyata dalam kegiatan proses pembelajaran itu betul ada masih peserta didik yang belum tersentuh, dalam artian masih perlu dikembangkan, bukan belum bisa, cuman mungkin kesempatannya masih butuh proses untuk pembelajaran seperti itu, penguasaan kelas. Selanjutnya apa rencana tindak lanjut Pak Jayadi kira-kira untuk menangani hal tersebut? Mungkin nanti kalau kan ini kan baru pertama ya. Jadi mungkin masih kaku atau masih baru dengan model-model yang ibu sarankan pada praobservasi tentang strategi pembelajaran problem based learning. Jadi mungkin ada di situ permasalahan yang atau langkah-langkah dari model yang lupa atau apa, atau mungkin karena baru-baru, jadi belum bisa secara optimal melaksanakan langkah-langkah atau sintaksis dari problem based learning tersebut. Oke. Untuk tindak lanjutnya, mungkin saya nanti menerapkan problem based learning dalam pembelajaran, dalam setiap aktivitas pembelajaran agar langkah-langkah atau sintaks problem based learning itu bisa semakin mantap Bu. Dan mahir, dan bisa dari sintaks tersebut karena terbiasa bisa menguasai pembelajaran untuk mengarahkan siswa secara optimal dalam pembelajaran. Oke, menurut Pak Jayadi sendiri, karena saya melihat bahwa salah satu sebenarnya cara untuk menguasai kelas itu maunya di tengah-tengah pembelajaran itu tatkala kita melihat peserta didik lain sudut, bagusnya itu ada ice breaking. Ice breaking sebenarnya itu Pak tidak mutlak bahwa harus mengikuti gayanya orang, karena kenapa ice breaking banyak macamnya. Tergantung dari seperti apa karakter kita. Mungkin tidak tentu kalau Pak Jayadi sendiri, mungkin dari karakternya yang saya pelajari ini dan perbincangan juga sebelumnya, saya mungkin tidak bisa seceria ibu, saya tidak mungkin bisa joget-joget seperti apa. Oh maklum Pak, referensi untuk ice breaking. Saya yakin dan percaya itu akan menambah semangat peserta didik di dalam ruangan kelas, dan itu akan membuat anak-anak yang tadinya mungkin tidak fokus bisa fokus kembali. Itu yang pertama ya Pak Jayadi ya. Ada refleks, ada ice breaking. Terus yang terakhir di proses pembelajaran yang saya amati itu ada refleksi, tetapi belum menyeluruh. Lagi-lagi belum menyeluruh karena saya melihat
Pak Jayadi cuma memberikan kesempatan kepada peserta didik sekitar 2 atau 3 dari perwakilan kelompok ya kalau tidak salah. Jadi kira-kira bagaimana untuk menindaklanjuti antara refleksi ini dengan ice breaking itu untuk kedepannya bagaimana tindak lanjutnya Pak? Kalau soal ice breaking Bu, karena baru pertama kali melakukan ice breaking dan baru pertama kali melaksanakan model ini, jadi mungkin saya sudah siapkan ice breaking tapi lupa Bu. Oh ya. Melaksanakan ice breaking. Jadi karena memang tidak terbiasa ya. Terbiasa, artinya baru kan Bu. Jadi betul. Mungkin ada pembelajaran atau proses yang harus dilalui untuk terlaksana itu nanti ice breaking, dan insyaallah dari arahan Ibu mungkin bisa jadi masukan kepada saya untuk mencari ice breaking yang cocok untuk gaya saya, gaya belajar saya Bu. Betul sekali. Yang kedua untuk refleksi memang karena kendala waktu, karena problem based learning waktunya memerlukan waktu yang banyak, sedangkan artinya ada batasan waktu, jadi saya ambil saja perwakilan perwakilan kelompok untuk merefleksikan pembelajaran pada hari itu. Saya sempat melihat luar biasa memang antusias peserta didik untuk merefleksikan kegiatan. Pada dasarnya sudah menyentuh sebenarnya kalau berbicara tentang kelompoknya. Cuma itu tadi bahwa dalam kelompok itu ada individu yang harus tersentuh. Nah, untuk refleksi itu kita tidak tahu apakah dengan perwakilan kelompok itu bisa mewakili individu. Nah, mungkin salah satu jalannya itu mungkin ke depannya memang dilakukan kalau memang terkendala oleh waktu. Mungkin saat ini kan banyak aplikasi, apakah via WA atau via Padlet atau via apa sajalah, kita bisa mungkin mengirimkan saja anak-anak link untuk bikin lembar observasi begitu. Ya, buat lembar observasi atau lembar refleksi itu bisa kita berikan kepada lembar refleksi itu kita berikan kepada peserta didik, karena itu juga yang biasa kami lakukan, karena memang kendalanya begitu, biasa kita dibatasi oleh waktu. Sementara untuk merefleksikan satu persatu peserta didik itu dengan karakter yang berbeda-beda tentu juga membutuhkan waktu. Ada yang mungkin yang simpel, ada mungkin yang panjang lebar. Kalau seperti saya ya, kalau saya yang merefleksi panjang lebarnya minta ampun. Kalian peserta didik. Nah, untuk mereka supaya puas, kadang untuk merefleksikannya itu mereka mungkin juga bisa lebih tenang. Mungkin ada lembar refleksi, apakah melalui via WA atau apakah ada Google Form atau seperti apa, karena itu yang biasa kami dapat. Oke. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini Pak. Alhamdulillah dari percakapan awal saya sudah melihat bahwa ternyata Bapak Jayadi sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang luar biasa, dan puas dengan kegiatan itu. Topik yang area mau dikembangkan juga sudah dilakukan, meskipun dengan ungkapan menurut kita belum maksimal, dan itu wajar saja. Yang namanya the first, sesuatu yang pertama itu memang agak kaku lah, siapapun itu. Seprofesionalnya orang, bahkan saya pernah mendengarkan seorang public speaking yang sudah jam terbangnya tinggi, kalau berbicara deg-degan, kaku, nervous, gagap, itu biasa terjadi. Dan seperti pengalaman saya, apalagi kalau kita diamati ya, kalau kita diamati dalam kondisi seperti itu, siapapun sehebat-hebatnya kita, kadang tatkala kalau kita memang harus diperhatikan oleh orang dalam berbuat, ada kaku, benar atau tidak ini seperti itu. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan saya melihat bahwa Pak Jayadi sudah melakukan dengan benar, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan itu. Sukses selalu Pak Jayadi, kedepannya lebih semangat, mari bergerak dan menggerakkan, membagi hal-hal positif kepada mereka. Terima kasih Pak Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada hal yang ingin saya konsultasikan kepada Ibu tentang ini permasalahan saya yang saya hadapi dalam dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, seperti ketika saya melakukan pembelajaran, saya selalu mengalami kesulitan dalam menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, jadi saya mau minta solusi dan sarannya Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi. Oh, seperti itu. Saya tanya dulu ya sebelum kita lanjut. Bagaimana kabarnya dulu? Alhamdulillah baik. Perasaannya saat ini kira-kira seperti apa? Baik. Alhamdulillah Ya. baik. Alhamdulillah Pak Jayadi, pertama-tama saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena saya dianggap, saya dipercaya untuk diajak berbagi pengalaman apapun itu namanya, sehingga Pak Jayadi menghampiri saya dan bercerita tentang sedikit problematika selama mengikuti proses pembelajaran yang notabene kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah paham tadi, masih butuh sesuatu bagaimana sehingga terjadi perbincangan atau pembelajaran yang menyenangkan dan asik di dalam ruangan. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Pak Jayadi. Alhamdulillah Pak Jayadi, kalau memang seperti itu bisa kita memastikan atau mengatakan bahwa saat ini hal yang paling ingin dicarikan solusi buat Pak Jayadi adalah bagaimana kira-kira menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid, khususnya yang bisa asik dan menyenangkan seperti itu. Oke, sangat jelas ya. Oke, lanjut. Memang seperti apa kira-kira proses pembelajaran yang selama ini Pak Jayadi lakukan sehingga mengatakan itu masih kurang nyaman? Seperti apa memang salahnya? Seperti apa keadaannya? Sebenarnya mau begini, kan setiap saya selalu mencari dan mengupdate informasi bagaimana cara saya mengajar yang profesional begitu, ya, untuk anak-anak agar anak-anak bisa terpacu atau aktif dalam aktivitas belajar mengajar. Ya. Nah, tetapi misalnya saya menyediakan teknologi PPT, menggunakan media-media yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman pada sekarang ini, tetapi kalau dilihat dari peserta didik belum maksimal dalam penguasaan peserta didik. Nah, walaupun saya menampilkan pembelajaran yang yang berbasis teknologi, tetapi siswa merasa ya
Artinya Belum, tidak ada ya, belum mengenal. masih. Ya itu yang ingin saya inginkan, bagaimana sebenarnya agar peserta didik bisa asli atau asik dalam pembelajaran saya seperti pembelajaran kimia. Jadi iya betul, berarti kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah paham, berarti selama ini Pak Jayadi sebenarnya sudah melakukan kegiatan proses pembelajaran yang pada dasarnya memanfaatkan PPT, memanfaatkan teknologi, tapi ternyata masih responnya belum seperti itu, belum maksimal menurut kita. Nah, kira-kira menurut Pak Jayadi ada tidak hal yang bisa dilakukan sehingga peserta didik itu bisa enjoy dan asik untuk mengikuti pembelajarannya Pak Jayadi? Mungkin kalau saya melihat peserta didik, mungkin bagusnya kalau saya memberikan sebuah permainan begitu. Ya, artinya pembelajaran berbasis apa? Sembari belajar, dia pun bermain. Mungkin karena mungkin saya juga terlalu formal dalam pembelajaran. Nah, jadi jarang mungkin mereka artinya ada sekat lah antara saya dengan mereka sehingga mereka kurang nyaman atau semangat untuk belajar kimia. Jadi dari ini mungkin dibutuhkan sebuah permainan yang kalau sesuatu yang belajar sambil bermain seperti itu. Supaya ada artinya supaya hilang itu sekatnya antara saya sebagai guru dengan mereka. Ya, begitu. Jadi menurut Pak Jayadi kira-kira masih ada hal lain yang bisa dilakukan selain melakukan permainan ini? Seperti mungkin melakukan seperti ice breaking. Ice breaking? Oh ya, permainan sama ice breaking. Oke. Ice breaking. Ice breaking ya. Oke. Kalau ya ada pertanyaan juga Bu soal tentang ice breaking. Nah, saya kan karakter saya tidak bisa artinya kalau saya disuruh melakukan ice breaking seperti joget-joget dan sebagainya. Itu yang permasalahan saya juga karena bagaimana menciptakan ice breaking yang artinya membuat peserta didik tertarik dengan ice breaking yang saya lakukan. Tapi di Pak Jayadi pada dasarnya ice breaking itu variatif, banyak. Kalau Pak Jayadi memang tidak suka joget-joget, tidak usah. Karena kenapa? Sepengetahuan saya ada ice breaking yang cukup kita memberikan aba-aba. Ada namanya permainan kata, ada yang namanya memang permainan gerak, ada banyak. Insyaallah kita akan mendapat bimbingan nanti sedikit dari selama mengikuti CGP ini. Terutama PP saya itu luar biasa. Kalau ice breakingnya saya perlu belajar dari dia. Tepuknya saya tidak tahu sudah berapa nih tepuknya. Aplausnya saja kepada orang luar biasa. Kalau Pak Jayadi memang menurut saya, Pak Jayadi ada banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Pertama mungkin bisa boxing, bagaimana. Saya yakin dan percaya kalau orang seperti Jayadi yang melek dengan etik, insyaallah bisa itu. Ada namanya permainan kata. Ada yang pernah saya ikut permainan kata. Instruksinya biasa seperti ini. Ikuti arahan bapak atau ibu yang ada kata memintanya. Jika tidak ada kata meminta, jangan dilakukan. Cukup begitu. Misalnya aturannya ibu minta Pak Jayadi angkat tangan. Turunkan tangannya. Jadi kalau misalnya ini kalau dari ice breaking ini, kira-kira mana yang harus diikuti oleh Pak Jayadi? Kalau saya mengikuti ice breaking seperti itu, ibu mengatakan angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanan. Ya. Begitu. Turunkan tangannya. Berarti kalau Pak Jayadi turunkan tangannya itu sudah salah. Karena kenapa? Tidak ada tadi perintah ibu minta turunkan tangannya. Berarti seharusnya tetap tangan di atas. Bisa begitu. Tidak perlu joget-joget kalau itu Pak Jayadi. Kalau begitu. Dan saya yakin dan percaya aturannya itu siapa yang salah dan tidak bisa mengikuti itu, pokoknya tidak ikut bermain. Tergantung dari waktu ice breakingnya sampai pemenangnya itu yang paling bisa bertahan sampai akhir. Jadi arahannya itu ikuti apa yang ibu minta dan jangan ikuti tatkala tidak ada kata meminta. Boleh kita coba dulu ice breakingnya? Oke. Angkat tangannya. Ibu berkat, ibu minta. Sekarang kan seru kan? Seru. Karena kenapa
Pak Jaya itu sekarang sudah paham. Ternyata dia salah yang pertama tadi ya. Oke. Ibu minta angkat tangan kanannya. Minta angkat tangan kanannya. Oke, turunkan tangannya. Tangan. Ibu minta angkat tangan kirinya. Nah, Turunkan tangannya semua. semua. Oh, tidak ada tangan. Oh Oke, iya. bisa ya. Pasti seru ya Pak Jayadi kalau bisa melakukan. Oke, yang pertama itu. Berarti itu salah satu solusinya Pak Jayadi kalau menurut saya. Berarti mungkin bisa dipahami ya, karena Pak Jayadi sendiri bisa memahami bahwa ternyata dengan SBRIKIN itu proses pembelajaran bisa berjalan dengan benar. Nah, sekarang kira-kira menurut Pak Jayadi, siapa yang bisa membantu Pak Jayadi membantu sehingga proses untuk pembelajaran yang asik itu bisa dicapai? Rekan atau siapakah kira-kira? Ada saya kena ada yang membantu, ada yang bisa membantu kira-kira seperti itu. Dari peserta didik. Dari peserta didik terserah siapa saja. Artinya mereka yang membantu kita untuk melakukan S-breaking dengan keterbatasan saya ketika melakukan S-breaking, untuk menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Mungkin juga kan saya untuk pembelajaran yang pernah saya lakukan di hari Senin. Ya. Itu kan artinya tujuan pembelajaran yang saya capai itu adalah kemampuan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Dari di situ kan dari modul dari pembelajaran tersebut, saya dapat banyak pemahaman bahwa betul-betul yang harus saya ciptakan itu adalah pembelajaran yang asik untuk mereka yang artinya menganggap pembelajaran saya itu tidak menyenangkan. Jadi itu mungkin tadi breakingnya dengan permainan di tengah pembelajaran agar mereka tidak jenuh. Yang harus saya lakukan, jadi saya harus pintar-pintar membuat ice breaking. Nah, ketika saya mempunyai keterbatasan dalam ice breaking, seperti joget-joget, mungkin saya bisa mencari siswa yang mempunyai karakter yang ceria seperti itu. Ceria, Oke, lanjut. Menurut Pak Jayadi, kira-kira apa yang bisa lagi dilakukan selain membuat ice breaking yang bisa mengukur sehingga proses pembelajaran itu bisa tercapai atau bisa dirasakan manfaatnya oleh peserta didik? Misalnya seperti apa? Kira-kira apa yang harus bisa atau apa yang bisa dilakukan pada saat itu? Mungkin dia seperti permainan dia di tengah-tengah pembelajaran. Ketika kita melihat kondisi siswa sudah sudah merasa jenuh dalam aktivitas pembelajaran, mungkin saya melakukan permainan menyelingi dengan permainan kata yang sesuai dengan pembelajaran materi pada pembelajaran kali ini. Oke, di akhir pembelajaran kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Jayadi sehingga peserta didik itu merasa puas, merasa nyaman, merasa respect dengan pembelajaran yang ada, sehingga dia betul-betul bisa mengatakan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Jayadi dengan mereka itu bermakna dan bisa kita mengetahui pikirannya tercapai betul. Apa kira-kira? Berarti saya harus seperti melakukan refleksi dalam akhir pembelajaran. Kalau begitu, jadi saya bisa ketahui apa kekurangan saya dalam pembelajaran dan apakah pembelajaran saya menyenangkan atau tidak, dengan alasannya apa. Dan supaya dari itu nanti lembar refleksi saya jadikan acuan dan membuat sesuatu pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Sekarang selama ini kalau boleh saya tahu, apakah selama ini memang Pak Jayadi sudah melakukan kegiatan refleksi itu atau tidak? Jarang. Seperti itu jarangnya. Jadi saya itu mungkin kelemahan saya karena saya jarang melakukan refleksi, sehingga saya tidak tahu kebutuhan mereka apa. Jadi sudah mulai terang sudah ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sehingga bisa tercipta nanti pembelajaran yang menyenangkan. Melakukan
ice breaking, mungkin di sela-selanya tentunya terkait dengan pembelajaran yang ada. Kalau memang tidak bisa, kita bisa memanfaatkan SDM-nya peserta didik, karena yakin dan percaya dari 35 itu peserta didik itu pasti ada yang energi. Kalau kita memang tidak bisa se-energi itu, dan kalau memang tidak bisa kan ada tadi pilihan kata, permainan kata saja. Oke. Kemudian yang terakhir untuk mengukur ketercapaian sebuah pembelajaran, tadi Bapak sendiri yang mengatakan bahwa ada refleksi ya. Oke. Sekarang seperti ini. Kira-kira kapan mau dimulai ceritanya ini? Kegiatan itu, pembelajaran yang ada speakingnya, yang ada refleksinya. Mungkin untuk pembelajaran ke depannya. Pembelajaran ke depannya ya. Ya, sementara saya juga melakukan perbaikan untuk RPP sebelumnya dengan materi lain, dengan sintaks yang pernah diberikan sebelumnya itu model problem based learning, untuk menyesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan pada materi yang lain. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini untuk melakukan perbaikan tindak lanjut dari hasil perbincangan ini? Yang menjaganya itu kira-kira supaya tetap terarah, karena biasanya itu kalau kita sendiri kadang kita lengah, tapi kalau ada orang yang bisa kita temani menjaga komitmen itu, melaksanakan tanggung jawab itu akan lebih mudah kita lakukan. Kira-kira siapa? Ya, mungkin kita, Bu. Mungkin saya. Masya Allah, terima kasih untuk kepercayaan itu. Jadi kalau memang seperti saya sangat berharap, karena Pak Jayadi sudah mengatakan insya Allah pada proses selanjutnya akan memulai pembelajaran yang asik dan menyenangkan, tentunya menyelipkan ice breaking.